seluruh benda alam dunia ini itu hanya sebuah bahasa kita tadi, mazhar daripada Allah Ta'ala, kenyataan pembuktian daripada hasil wujudnya Allah Ta'ala. Nah, wujud hakiki tetap Allah Ta'ala juga. Nah, jadi ibaratnya tuh kita ibaratnya kalau dikatakan bayang-bayang tuh seakan ada, namun sebenarnya tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i was mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka zakkirna kulla ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Kedua, wajib i'tiqad. Ada i'tiqad itu pegangan hati, ada i'tiqad pegangan hati. Bukan ucapan, ada i'tiqad ini pegangan hati. Sebuah keyakinan ada di hati. Nah, ini wajib i'tiqadkan, yakni meyakinkan secara mendalam dalam hati. Yang kedua, itu yang sendiri tanazzuhu ta'ala anil awratlah anil awrati fi af'alihi wa ahkamihi. Tanazzuhu ta'ala anil awrati fi af'alihi wa ahkamihi. Artinya maha suci Allah Ta'ala, maha suci Tuhan daripada mengambil faidah di dalam segala perbuatannya atau di dalam hukumnya. Ini wajib kita meyakini adalah bahwa Allah Ta'ala itu tidak ada sedikit jua pun mengambil faidah atau mengambil manfaat pada segala hukum yang ia tetapkan dan pada segala perbuatan yang ia lakukan di alam sejagat dunia ini. Pada Allah Ta'ala mengambil manfaat pada itu. Siapa menerima manfaat itu? Kita. Tidak ada makhluk itu pasti hendak tujuan mengambil manfaat, kan itu. Kalau Allah Ta'ala kadang menampak sedikit, ia menetapkan hukum, misalnya sembahyang 5 waktu itu fardu tiap orang yang mukallaf, tiap orang muslim yang baligh berakal wajib sembahyang 5 waktu. Itu ketetapan hukum Allah Ta'ala. Siapa yang mengerjakannya, ia beruntung. Siapa yang meninggalkannya, ia merugi untuk selamanya. Dan sekarang apakah untuk Allah Ta'ala sembahyang hamba tadi? Tidak. Apakah untuk Allah Ta'ala manfaatnya sembahyang hambanya? Tidak. Kan man amila sholihan fali nafsihi. Siapa yang melakukan perbuatan sholih, perbuatan baik, maka kesalihannya itu, kebaikannya itu, manfaatnya itu untuk dirinya sendiri. Seperti kita menabung banyak, apa gesan ulang adalah seperti itu adalah manfaat kita kepada Allah, perbuatan kita kepada Allah. Itu manfaatnya gesan si pelaku sendiri, bukan untuk Allah Ta'ala. Kenapa jadi Allah kadang mengambil gharat, kadang mengambil manfaat pada segala hukumnya dan perbuatannya? Karena sungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha kaya. Man sudah sugih kada bahajat lagi.
Adapun manusia ini antumul fuqara, ujar Allah Ta'ala, kamu semua wahai hambaku fakir berataan, fakirun ilallah, berhajat selamanya, mengharapkan semuanya kepada Allah. Kada nak kayak apa aja manusia itu lahirnya sugihnya pasti berhajat kepada Allah Ta'ala. Karena ya kada kau mandiri, kada mandiri sendiri. Walaupun harta melimpah, ia tidak akan bisa mandiri. Karena hartanya itu tidak akan beri manfaat kecuali Allah yang memberi manfaatnya. Kalau hartanya itu bermanfaat, niscaya orang-orang memiliki harta itu kadedenan geringnya. Anda disitu manfaat. Betul karesidin sehat itu kata kau itu. Kecuali apabila Allah memberikan hadiah atau anugerah kepada hambanya, manfaat itu baru bermanfaat. Makanya demi dikatakan la nafi'a illallah, ada dan memberi manfaat kecuali hanya Allah, wala dar, dan tidak ada yang bisa memberi mudarat illallah, kecuali hanya Allah. Karena justru benda alam dunia ini itu hanya sebuah bahasa kita tadi, mazhar daripada Allah Ta'ala, kenyataan pembuktian daripada hasil wujudnya Allah Ta'ala. Nah, wujud hakiki tetap Allah Ta'ala juga. Nah, jadi ibaratnya tuh kita ibaratnya kalau dikatakan bayang-bayang tuh seakan ada, namun sebenarnya tiada. Nah, jadi wajib kita menanamkan keyakinan di hati kita masing-masing bahwa Allah Ta'ala itu ada sedikit pun mengambil manfaat pada segala hukumnya atau pada segala perbuatannya. Kenapa perbuatannya? Allah menciptakan dunia dan segala isinya. Apakah untuk Allah bernikmat-nikmat dengan dunia ini? Tidak. Kada. Karena apa? Allah Ta'ala sudah sugih tadi. Kayak innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Arti maha kaya ini kadang memerlukan tambahan apapun, kadang berhajat kepada apapun, kadang memerlukan bantuan dari siapapun. Itulah Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala perlu bertambah kudrat? Kada. Ya sudah memiliki kudrat hakiki. Manusia kan ada bisi kudrat. Itu majaziahnya aja. Ya kata, anunya aja tadi, penampakannya aja. Kita melihat orang sugih, biar dulu. Orang sugih itu mazhar, kenyataan atau pembuktian bahwa Allah yang bersifat sugih. Makanya manusia itu sugihnya sementara waktu aja. Ada kekal, ada. Nang sugih kekal itu cuma Allah Ta'ala. Dalilnya watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu kehidupan duniawi ya Allah Ta'ala, itu kekayaan, kemegahan dan sebagainya, itu kami gantikan menikmatinya di antara manusia. Ada bisi motor salawasan sidin memakai motor kok. Ada sidin mati ampe sidin memotor kok. Bos sidin kan dalam tanah ada. Ada kawan habis masa pakainya habis.
Nah, demikian umur atau ruh di jasad kita. Nah, itu sementara waktu aja kita diberikan Allah Ta'ala tadi. Hak pakai sementara. Bila habis jatah hak pakainya, habislah. Kalau diperpanjang kayak SIM, tidak kau lagi. Kalau diperpanjang, habis. Jatahnya habis kan? Kalau diperpanjang. Mazhar tadi kenyataan pembuktian. Bila melihat orang sugih itu tandanya Allah Ta'ala langsung sugih tadi. Tapi sini bukan Allah Ta'ala adalah kata. Sini ini makhluk Allah Ta'ala. Namanya jadi sandal. Ya, dari kekayaannya Allah Ta'ala. Karena menghadap Allah Ta'ala sugih kayak apa? Ada yang sugih tadi itu bukti. Ya kita tadi kenyataan. Dan di sini mazharnya Allah Ta'ala ini atau jadi tajalli daripada kayanya Allah Ta'ala itu ada yang banyak, ada yang banyak benar, ada yang luar biasa banyaknya, ada yang tak kurang, ada kurang dikit, ada kurang dikit, ada kurang benar. Nah, itulah kekayaan manusia tadi. Anam sugih benar. Nah, itu tajallinya kuat. Tajalli kayaknya tuh kuat. Dikurangi oleh Allah Ta'ala, tak kurang sugihnya. Dikurangi lagi oleh Allah, tak kurang lagi. Ada yang kurang benar. Itulah tadi. Dan tajalli itu kan kada selamanya. Melihat orang yang gencang, yalah gencang, kuat fisiknya, itu mazhar, itu kenyataan Allah Ta'ala yang fisik kudrat tadi. Tapi selamanya lah sidin ditajalli kudrat kada, wayah ditajalli hajar sidin kuat, amun kada ditajalli oleh Allah kada kuat. Tatap isinya adalah la haula wala quwwata illa billah. Ada kisah yang jago bener nih, jago bener. Allah hendak membuktikan bahwa si ini hamba juga kada Tuhan. Nah, pas ditimpa muntabir sidin, muak bihirat sidin, riut sidin. Asalnya bertakuk ala jengking sini takut lekun lama kalaunya umbah uyuh tadi kayak cacing aja lagi. Nampak orangnya tertinggal tulang aja lagi. Nah, jadi hujan mana maka pian jaga hujan hamba jadi ada kata kau apa lagi jaga sidin masih sihat deh, jangan coba-coba kata ya deh. Ansun Allah Ta'ala hendak membuktikan bahwa semua kelebihan yang ada pada hamba itu bukan miliknya sendiri, itu hanya titipan sementara waktu. Itu nambah kada sadar lah para sampun seorang jadi bongsuk ya sombong. Nah para sadi orang tuh kalau nang sakit tuh lah lahir deh para ampun seorang orang melengkapi segalanya, menginjami semuaan. Cuma para sampun seorang nanti sakit pada kayak sakit pada kayak kita ini ujian guru sakumpul yang garis bawahilah kita ini ujian guru sakumpul adalah kaminting randaman. Ayo siapa yang tahu? Siapa yang tahu takrif dari kaminting randaman? Kita ini berdasarkan kaminting randaman. Tahu campak kaminting randaman? Ada yang tahu? Apa Sahrul tahu kaminting randaman? Kita nih jadi bersambul bingking tapi injaman. Nah,
Apa ada injaman beritaan? Kadang-kadang milik kita, kadang-kadang lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah subhanahu di langit di bumi. Biar Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Bingking injaman semua. Rupa injaman. Balawasalah labu maskad. Kekuatan injaman semua. Metakan muntabir gadek. Apa lagi? Semua injaman para sampun seorang ini salah benar sirik pada milik ngarannya. Bila sirik pada milik ini iya nampak malar enak bisa duitnya para sampun seorang padahal kada ampun seorang. Jadi hati-hati adalah bila berduit banyak tapi pemalar cuma tunggu kayaknya Allah Ta'ala ambil secara apa? Secara paksaan oleh Allah Ta'ala. Kada sadar diri bahwa itu pinjaman dari nang bujur nang benar tadi biar Allah ampiku mimma razaqnakum beriakan pang sebagian rezeki nang kami titip no kamu tuh biar Allah beriakan sebagiannya itu nang bujur dan benar. Kadang disimpan aja. Makanya kesempatan yang masuk ada pada terulang untuk 2 kali. Sudah kesempatan itu tadi habis, kawannya diulang lagi. Itu hanya sebuah hayalan. Rabbirji'uni la'alli a'mala salihah. Ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Hidupkan aku kembali ke dunia. Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Hendak berhidup ke dunia lagi, karena bisa lagi. Bila sudah tajalli Allah ditariknya. Kita nih hidup nomor jauh ini karena tajalli hayatnya Allah. Tajalli kenyataan pada sifat hayatnya Allah Ta'ala. Sifat hayatnya ditariknya oleh Allah Ta'ala ya kayak layar TV kita tidak terjadi anu sudah bisa ada lagi ada apa lagi ada matinya. Umur kita tuh ujar dulu cuma senapas itu nombujur karena membujur setan ikan ini panjang lagi umur anum lagi panjang lagi sidin setan saja ada tahu ujar guru nang bujur umur tuh senapas namanya jadi bila hinak kita napas kita tarik kadang keluar lagi napa innalillah atau ketika kita hembuskan napas kita kadang masuk lagi sudah pajah sidin menjadi pajah pulang sekong punya pajah kan menyala lagi menyala pajah itu kalau dinyalakan biasa ada bisa lagi karena minhu wa ilahi semua datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala dari kadang ambil zarat pada segala hukumnya dan pada segala perbuatannya. Karena apa? Karena Allah ghaniyun 'anil alamin, terkaya dari seluruh alam. Kadang menghajatkan apapun, kadang memerlukan bantuan dari siapapun. Walaupun pada kisah hadis, cerita hadis ada beberapa malaikat yang membantu Allah Ta'ala, itu pun malaikat itu ditugaskan oleh Allah supaya Allah menzahirkan perbuatannya sebenarnya. Kalau kada malaikat kada zahir perbuatan Allah Ta'ala. Seperti malaikat Mikael, ya Allah, Mikael ini tugaskan Allah Ta'ala membagi rezeki manusia dan menurunkan hujan. Kalau di Mikael kada juga Allah Ta'ala, kada nampak bahasa kita tuh, kada nampak bahwa Allah membagi rezeki tadi. Jadi Mikael ini adalah mazhar kenyataan daripada Allah yang membagi rezeki tadi.
Nampaknya pada siapa? Pada malaikat Mikail tadi. Ia pun membagikan sekedar apa yang memang dititahkan oleh Allah. Kada pernah ia malabihi kalau pamijar malaikat Mikail menjadi bakulak di banyak kada. Makanya manusia ningali juga adalah manusia ini jangan beri amanah belum miring hak nikulak banyak memberi ini kan bakulak dikit saja. Ini nomor dulu sarik nih kalau bisa diberi itu manusia lain malaikat. Makanya malaikat itu diciptakan Allah Ta'ala kan ada bedang sanak. Ada yang mengira bahwa malaikat Mikail diberi itu bedang sanak, kada ya, kada ada punya nasab itu, kada ada punya nasab. Kalau bedang sanak besar pupuan mereka ada. Makanya malaikat itu kan bukan laki-laki, bukan perempuan. Siapa dia? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dari nur. Karena ada punya nasab dari nur, maksudnya dari nur. Kalau di antara malaikat yang 10 itu bakulah kan ada hubungan nasab. Mereka itu mazhar daripada afalnya Allah Ta'ala. Urusan hujan malaikat Mikail tugasnya memban perintah daripada Allah Ta'ala. Membagi rezeki itu malaikat Mikail. Kada menyalahi daripada kismahnya Allah Ta'ala, bagian Allah Ta'ala yang sudah ia ditentukan. Si Fulan bin Fulan misalnya besok Siano bin Siano rezekinya nasi bungkus, itu kan bersalah. Nang saya kong katopat bakuah, nang saya kong lamang aja, ada nang saya untuk aja. Itu kan bersalah, itu kan bersalah. Itulah ajibnya perbuatannya Allah Ta'ala tadi. Ia yang menciptakan, ia yang memberi makan nih. Datu kasir hamma magudir yakun ya sama. Jangan ikam hakun sakit hatilah karena takdir Tuhan itu sudah berlaku. Jangan duka cita masalah rezeki, ini sudah fil azal Allah takdirkan. Allah menulis ketika kita di dalam kandungan mama kita bayi di tian 4 bulan Allah mengutus malaikat rahim untuk mencatat 4 ketentuan qada dan qadarnya Allah. Rizquhu rezekinya, wa ajalahu umurnya. Apalagi contohnya adalah untung dan celakanya itu sudah tertulis. Namun keputusan Allah Ta'ala ada mubram, ada ghairu mubram. Ada yang jadi kada sih perubahan lagi, adalah ada yang bisa berubah. Itu terserah Allah Ta'ala. La yaruddul qada illa du'a. Tidak merubah ketentuan Allah kecuali doa kepada Rasulullah. Bila doa memenuhi syarat, bisa saja ketentuan itu dirubah sama Allah Ta'ala. Karena itu semua dalam takdirnya Allah Ta'ala fil azal juga. Bahwa pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, si hamba Allah Ta'ala, si pelembilan akan mendoa kepada Allah. Nah, itu sudah dalam ilmu Allah Ta'ala juga. Lalu Allah berkenan mengabulkan doanya. Berubahlah keadaannya tadi. Ada perubahan nasib itu lantaran fi'liyahnya, adalah lantaran perbuatannya, bukan lantaran doanya. Seperti contohnya seorang perempuan budak, nah karena ia bersedekah, lalu nasib di lahir mahfud dirubah oleh Allah Ta'ala.
asalnya gulungan ahli neraka. Karena kemudian nyoba sedekah dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi ahli surga. Itu karena fi'liyahnya, karena perbuatan baiknya tadi. Ada lagi orang asalnya Pak ibadat, tapi karena sombongnya berubah menjadi ahli neraka. Karena sombongnya lagi susah, kada sombong. Baik bajiran betakanda, parawaan, panulungan, umbah berduit. Nah, lain tingkahnya. Kada pinandu lagi awan kawanan marawat sakala seberi berpandai kan mana aja aku salawasan kada di benua ini jauh berenang. Sumpah sudah sugih bang, kada mengaku begena di benua, jadi kada pada sakala soalnya apa benar. Bisa saja karena kesombongan berubah nasibnya, berubah tulisannya di lahir mahfuz tadi karena pilihannya tadi. Bisa juga nasibnya berubah karena mahabbahnya, karena kecintaannya, itu bisa berubah. Karena ujar dari sini, tariqatuna mahabbah, jalan kita itu ada cinta. Seseorang tadi orangnya hamba biasa, kada ahli ibadah, tapi ternyata cintanya kepada aulia Allah Ta'ala, maka mulai tak kumpul awan wali tadi ya. Bukan karena amaliyahnya, tapi karena mahabbahnya. Lalu berubah nasibnya tadi. Yuksarul ma'uk ma'ak man ahabba. Dikumpulkan seseorang kata Rasulullah beserta orang yang dicintainya. Ujar ulama, hunna wa bil munqalab, dari dunia sampai ke akhirat. Bahkan secara logika aja tuh, bila orang tuh kada kasih saya kada becut-cucut, maulah hanya anu mendekat kada mau. Bila kada ada antaranya tuh mahabbah kecintaan tuh kada mau mendekat. Kada kan beparakan kada mau. Jadi aman kedekatannya lantaran ada kaitannya mahabbah tadi, cintanya tadi. Maka kekanakan-kanakan itu jar guru, jar Abah Guru Sayyidul Walid, dibawai ke majlis, diajak ke majlis taklim nang ahlu sunnah wal jamaah malah supaya ini tuh ada cinta kepada orang saleh. Jadi cinta kepada orang saleh, jadi cinta kepada para aulia salihin. Karena kada ada jalan untuk kita, nah kayak orang bahari kada pak amal pak ibadah, kada kayak orang bahari. Nah kisah Rabi atau ada itu 1000 rakaat sendalaman, dah ada lagi ini. Cari buat para aulia lah, kada menafikan dia bang kita. Emang kita orang awam ini kada ada lagi. Tarawih aja mah hitung benar. Karena imam nang negalai bah, aku mencari nang telaju kalah nang murah 1000 rakaat itu udah udah hanya 23 rakaat on witirnya agak menyerah udah imam dalam sembahyangnya kalinya kayak sembahyang 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Bah, jangan makmum bian deh. Hanya rukuknya gemat Allah. Lawas benar. Menjadi supir nang laju nih aku jadi kemana nih menjadi supir nang laju malah. Nah jadi kalau kita memegang ibadah kita lemahlah daripada ibadah sudah, karena kita terlalu banyak sibuk dengan dunia kita sebenarnya.
Jalan kita untuk selamat itu mahabbah, cinta kepada mereka. Jadi ajak anak-anak kita tuh ke majelis ilmu. Siapa tahu di sini cinta anak kita, keluarga kita bawain. Siapa tahu di majelis itu ada waliullah nang sidin sedang bernapas, ujar kita bainna. Lalu napas sidin ini tahiyut oleh anak kita, tahisab oleh anak kita, maka anak kita nang menghiut atau menghirup napasnya si waliullah tadi, wa insya Allah kada akan rugi untuk selamanya, insya Allah untung selama-lamanya. Nah, inilah keuntungannya. Pengarang-pengarang kitab nang muktamad adalah nang kalau diperpagangi itu adalah nang sampai sangatnya pada Rasulullah itu beritaan ujar bersama waliullah, wali beritaan. Bila kitab sidin itu dibaca hidin hadir karena sidin suka, sidin dapat nasib bahagian sidin tadi. Itu amal jariah sidin, amal jariah sidin. Seperti yang kita baca malam ini adalah ini karya daripada Habib Usman Batawi. Jadi dibawa dari sini. Jadi Allah Ta'ala tadi maksudnya daripada mengambil faedah pada perbuatannya dan pada segala hukumnya. Karena Allah, alasannya Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya. Para malaikat yang bekerja itu pun mereka tidak mampu bekerja apapun, berapapun, kecuali dengan izinnya Allah, dengan pertolongannya Allah Ta'ala juga. Namun Allah Ta'ala kadang menggerak, mereka bergerak pun tidak. La tataharraqu dzarratun illa biiznillah. Seluruhnya itu bukannya malaikat, seluruhnya termasuk kita. Kita tidak ada memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya Allah Ta'ala juga. Jadi selamanya lah kita memerlukan Allah Ta'ala. Makanya kita disuruh wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah firman wa 'alallah, ada tuh hasrin, hanya kepada Allah lah hendaklah berserah diri orang-orang yang beriman. Jangan kepada lain tuh, ada dosa itu hanya kepada Allah, jangan kada boleh ke lain pada Allah Ta'ala. Kenapa? Lain pada Allah Ta'ala sama pada kita, la haula wala quwwata illa billah. Mudahan diberikan Allah paham dan kita pemakai itu. Nah sekarang ulun beri waktu nih jam 10 juga dan ada yang hendak bertakon. Ulun beri waktu kalau ada nang penjelasan ulun kurang jelas masalah ini, biar kurang paham atau ada masalah lain, walaupun ada masalah yang kaitan dengan ilmu agama, silahkan tanyakan kepada ulun. Boleh. Nggih. Kayak apa deh? Oh, fidyah. Nggih, fidyah. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Jadi fidyah itu adalah salah satu jalan untuk melepaskan diri kita daripada 18 tuntutan di hari kiamat dengan bertaklid kepada Imam Abu Hanifah atau Imam Nu'man bin Sabit, atau Imam Hanafi. Adapun syaratnya orang hendak berfidyah itu
kurangnya pakir dulu orang pakai kada boleh nang sugi pakirnya mazhab Imam Abu Hanifah ini kada memiliki duit walaupun 1.000 rupiah kada ada di kantong. Menduit banyak di kantong tuh kada pakir lagi. Maka untuk keluar daripada itu nang mudah umpat dia ini kurangnya adalah sudah berisi anak dan berisi bini. Itulah karena inya kawa berpakir itu dengan memberikan kepada anaknya atau bininya. Amun memberikan kawan kada kawa. Nya buruk sikuan kayaknya. Nah ya Allah, nah duitku semuaan hartaku ku berikan wadah anakku pakir mendenda. Pakir deh. Nah presiden aku bisa beda motor datang itu main jam jadi ampun anak tadi. Nah kenapa jadi karena satu saat menurut dia diambil sidin pulang tadi nya boleh berian kawitan kepada anak tuh boleh ditarik oleh abahnya boleh. Karena bila orang tua pakir, anaknya wajib membiayai maungkusi. Itu adalah wajib, itu hukumnya wajib. Jadi pemberian ayah kepada anak tuh kada buruk sikuan bila diambil siden kembali. Ambil pulang nakai duit jadi. Itu kebaik. Nah gitu. Jadi harus berpakir. Jadi salah satu syaratnya loh. Kemudian betaklid tadi kepada Imam Abu Hanifah. Betaklid loh. Makanya ujar masih kita bertaklid pada Allah kan gitu. Mengikut kepada Imam Abu Hanifah tadi. Anyar berpakir tadi. Cara pakir Imam Abu Hanifah juga. Kemudian ada lagi cara menerimanya itu adalah tumak ninah. Misalnya nih barang mulanya man laqtuka hadi amal. Iskati mapi jimedi fulan bin fulan misalnya adalah kalau banyakan kepada seorang nih sidin nomor ini menerima mencakut ke barang itu tumak ninah dulu rasa memiliki dulu rasa dimiliki barang tadi hanya hendak diberikan pulang baru itu sah beri memberinya. Jadi pada mazhab Imam Hanifah ini beri memberi karena tapi sah beri memberi itu apabila ada tumak ninah. Amun kabil tu malak tu kabil itu kada ada tumak ninahnya kecepatan itu. Nya wajib tumak ninah itu. Makanya wajib belajar di dahulu amun hendak umar belajar heula. Mun kada belajar ya usia kada sah diulang. Umpat napung jir umpat sini gebeng-gebengnya. Bilanya jalan malak tu kabil tu kayak dah aja ya. Kada tahu anu kiat-kiat nang di dalamnya. Ada sah atau kayak videonya? Ya ada aja, nangkan sing pelajaran umpat juga. Padahal tadi bisa belajar berbidahnya, yang kada tahu jalan. Cuma umpatan aja, itu kada sah atau enak. Makanya pas alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Belajar bahasa kilanya kepada nang ahlinya jika kamu kada tahu ujar Quran. Anda kawa nang jadi nang dikira asal tahu aja mengkada bujur belajar kata kawa kalau pindah luput anunya tadi ada syaratnya tadi ada tumak ninahnya ada niat berpakirnya ada niat taklidnya ada tangalih kecuali ini memberi nukawitan memberi nukawitan ini pada winta pulang malah tangannya tidak dia nukawitan kada ngalih memberi karena berikan nukawan jangan ikan berikan kalau tadi buruk sikuan tuh kada boleh. Nah anu aja kan kada boleh maka hukumnya bezakat seorang bezakat benih
seorang pulang menukarinya makruh itu. Nah, aku bacakan dengan najis terimakan, terima oleh nama nerima tadi. Nah, ujian nama nerima, ulun sarakan ampian belang nah, benih ini ulun sarakan ampian, bisa apa aja sih, terima aja. Nah, ini jesin benih ini, aku hendak membagi jesin, aku seorang nukarinya. Ujian nang bezakat tadi, aku seorang nukarinya. Nukari tak murah bolong. Makro, kalau makro itu menjual ke pembelian aja, jangan seorang nukarinya. Makro. Pan? Tak kelitah. Bepakir tadi boleh kita mulai di rumah nyaman tuh, nyaman menyerahkan anak nada dek. Awak jangan ingat ya nang berniat tadi ya Allah seluruh hataku ubriakan anak-anakku. Pan? Bini adalah bini bini. Bini pulang. Nah kayak itu dataan aja tata caranya tadi harus ada. Ada lagi nama takon? Ada? Iya, silakan. Fatihah udah tundung subuh Jumat dah. Iya, dah terus. Hafal kada ingat lagi, kada ada lagi. Apa lagi? Rokok Tadi hanya sujud kalau sujud tilawah sujud tilawah. Kemudian naik ke rakaat masih di rakaat pertama sebenarnya tuh. Menyambung surah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pajah lampu. Kan diingat lagi menyambungkan dilihat lagi. Rukuk nang bagus benar itu nang di belakang imam ini nang hafal juga ini medahkan memedahkan ini udah tak pulang mudik saya rokok sujud naik karena rakaat kedua lah Fatihah padanya ingat pulang sambung amalnya kali itu kan ayat nang kedua surah kedua hal ata alal insan itu subuh Jumat hal ata alal insan hal ada insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ujar almarhum Abah Beri untuk hasil tugas sidin paling ada 2 tahun ayat barang ayat itu jangan diganti ayat yang lain. Nah berinya 2 tahun ayat tadi ada hafal lagi
ayo sambung awat ayat yang lain nang kita nang kabel pada inya jangan di atas pada inya nang riritan ayat gitu lah riritan ayat jangan tabulik jangan makroh ilana tabulik orang sembahyang rakaat pertama misalnya adalah tabaca qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua apa ayatnya boleh qul a'udzu birabbin nas pulang mun rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq makruh hukumnya tabulik kecuali membolehkan ke awal ke alif lam mim. Nah, itu kisah Bahari pernah rakaat kedua nampak jalan makmum ni imam ni kan mau berbuat di sujud di kan berbuat apa nih anak-anak naik ke rakaat kedua berbuat sama makmum kalinya imamnya hilang kalinya mah gak ada tahu lagi jar ayat kedua udah baca qul a'udzu birabbin nas rakaat pertama tadi habis sudah ayatnya boleh itu diulang ayat tadi seperti nang lah supaya kita tahu beritanya sembahyang Jumat tuh sembahyang Jumat tuh ujar guru sakumpul ayatnya nangai jangan diganti-ganti sabih wan hal atakan di salawasya itu jangan diganti-ganti bila mengganti jasin makruh harap pada Rasulullah aja sih itu sudah warid daripada Nabi diganti berakat kedua wadduha dia barisan dalilnya adalah dalilnya Nabi sama yang sebesar pertama rakaat kedua wadduha kada ada maka Tuhan guru juga ujar nah nya Nabi turutin nang bujurnya aja mau salah biar jangan diumpati mau salah mau ini tak gugur umpat bergugur juga lah kita jangan bergugur juga ujar sidin mau kada hafal jangan jadi imam mau kerja ku sombol lah mau kada hafal ya jangan jadi imam jadi banyak aja nang ahli lagi kan ujar Quran Allah ujar hadis Nabi akhir zaman qalil kasirul khutaba wa qalilul ulama akhir zaman tuh banyak pembicara nang ahli pidato ahli khutbah tapi nang bujur berilmu dikitannya ajar Nabi makanya kami Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Pekanbaru ada rencana nih anak pelatihan khatib adalah khatib Jumat karena wah ini ya zaman lah wah ini ada nang khatib membaca lewat HP hijab alhamdulillah HP hijab di tadi nih kita kadang membahas jaga menentang itu kata kalau benda panjang cisnya tadi panjang lampu tadi nambah sambungannya habis cisnya dan wah ini banyak juga telah langsung dalam mencari khutbah itu langsung lewat Google nang jadi bersama Google di mana rawinya mbah Google mbah klik khutbah Jumat timbul semua Jumat dicek dahulu bujurnya rukunnya di situ alhamdulillah salawat yalah wasiat Quran itu di huruf pertama di huruf kedua alhamdulillah salawat wasiat dan doa bagi mukminin ada ini coba ya dicek deh kayaknya kan ada salawatnya itu kebetulan panitia kan ada hawas juga panitia ada kan tapi tahu juga panitia nih kadang menagurnya kadang tahu juga itu sama segitan kada sah Jumatnya segitan kada sah jadi ada rencana kami ini panitia kami undang juga panitia masjid nih
panitia diundang supaya tahu rukun dan syaratnya, dan si khatib juga diundang seikongnya lah. Jadi panitia masjid diundang, si khatibnya diundang. Jumlah masjid di Padang Badung ini 24 masjid, kali 2 itu sudah 48 orangnya. Nah, itu adalah ada rencana perasaan kami, karena insya Allah kemudian Abah Guru Kawat sudah berpandir langsung Sidin menjadi narasumbernya langsung. Abah Guru Sayyidul Walid. Macam-macam masalah tadi. Ada nang si khatib ini betul nang mahutbah tadi sampai yang sunyi kada dadangan bewirid-wirid nang 7-7 nak kada ada baca-baca. Jadi makmum bubar. Kenapa imam sunyi benar kenapa dibaca? Anehnya kada tahu juga barangkali itu. Jadi bersunyian. Jadi pertemuan-temuan daripada kawan-kawan yang di lapangan istilahnya nak ini di lapangan tadi. Ada nak ayat yang nunggu ubah dari ada apa lagi ayatnya ina masa tidak subuh yang Jumat. Makanya ende nang anu kalau kisah tuan guru kalau ini memang kisah tuan guru tapi kada pas. Nah itu nang kada pas tadi. Jangan benar menyalahi nang dicontohkan oleh Rasulullah. Bila menyalahi tadi, menyalahi ngaran. Nah, itu nang perencanaan kami permasalahan. Nah ada wayah ini, nah ada wayah ini, nah, macam-macam. Pian non rajin bedaman, pian ada nang kayak masing-masing untung malah inya hakun jual ziarah ke kubur rumahnya. Mak dengarakan malah dia. Dibukanya HP nama ngaji Yasin loh. Yasin. Tonton break main aja. Untung juga kuburan. Cuma artinya inya tuh kan bisa menjadi Yasin. Kasetnya aja diputar. Untuk permasalahan-permasalahan agama kita tadi. Jadi banyak mana itu permasalahan yang ada tadi. Nah banyak ahli pandir saja menyampaikan aja, surang memakai ada juga itu. Surang memakai ada juga menasihati orang iya aja. Iya juga itu. Lima takulu nama latar alam. Kenapa kamu hanya bisa menyampaikan ujar Al-Quran? Nah kamu kada bisa, kamu kada memakai, kada mengamalkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dari kita pada engkau memakai dari itu. Banyak masalah tadi itulah. Nah kayak pakai ulang kurang tapi mendengar dah. Nya abah kan itu nang kurang ilmu deh bisa. Nya memakai sepihak aja kalau ujar hadis Nabi kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillah bahwa amta. Itu kalau setiap perkara mereka dari mulai dengan bismillah putus berkah. Tapi kada semua fi'liyah itu harus di bismillah. Kayak bacaan Allah berkabira tuh adalah Nabi berbismillah dulu. Ada enggak? Allah bismillahirrahmanirrahim. Allah berkabira walhamdulillah. Ada. Memang nang dihajatkan di awal berbismillah, cuma ada semua nang berbismillah itu. Nah, jadi harus mengaji juga bakalan jaga guru hadis itu kayak apa.
Usul hadis harus dikaji. Mensekadar nang zahir tadi mau nafsirkan seorang ya karena salah tadi. Jadi sebelum bersalam Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Untuk ada wajib lagi disahut nyebut Bismillah dulu sih Den. On namanya biasanya kan ada nopang besar lah cuma jakai dato iya dah kali aduh jadi ada terang membetarakan kasih itu kata cuma jaga kita tuh teknik tata bahasanya salah teknik tata bahasanya salah teknik tata bahasanya itu salah. Kan rukunnya yang dipisahkan kalau rukunnya syarat rukanya kan mereka itu harus tahu. Banyak kali permasalahan kita ini deh, kita ini tadi. Makanya kata kawan jauh dulu daripada alim ulama. Karena permasalahan banyak hanya dalam kehidupan kita ini namanya kada tapi tahu gitu. Nah bujur berarti bila kada tahu bertakon. Nah dah bila kada tahu bertakon jangan gawi dulu hanya bertakon salah enak. Makan dulu kita hanya bertakon ujar. Salah atau kita bertakon dulu hajar gawi. Bujur dah kawah di gawi ni. Nya bujur aja silakan lagi. Nya kada bujur jangan. Nah itu juga menyalahi itulah. Itu ada jual laporan kayak kita laporan Ustaz juga. Maka ujar yang melaporkan nih puji tuan guru juga ujar. Artinya rajin pembacaan dua lapornya. Sekali aja kalau benar sih. Jadi di khutbah pertama itu alhamdulillahnya sunat 2 kali. Di khutbah kedua itu sekali aja, ada sunat 2 kali kan. Banyak kali masalah-masalah dari dan itu kaitannya dengan ibadah Jumat lah. Bilanya itu kada sah maka kada sah sejumatan meletaan. Nah, sama sekitar kada sah Jumatnya. Jadi si khatib harus tahu nang di saru ini jangan saru berapa kayak itu kalau kesehatan si panitia kayak itu tuh panitia ini jangan menyaru berapa ini orang nih bisa kada mohonbah kayak itu lah dan ada kada ilmunya dalam mohonbah tadi bahkan dia mendengar lah suara guru kapok dia guru kapok ada semua penceramah nang viral tuh jadi ilmu bahkan jadi banyak dengar ilmu nang viral ujar guru kapok bahkan jadi nang kada bisa membacaan malah bisa itu ulama jadi nang sidin kada bisa menyampaikan kata kawan kada kita kada ada malangkahnya untuk berceramah itu tapi sidin alim benar ada nang cuak-cuak tadi bisa aja jadi nang viral tuh ya asal hafal hadis dulu budinga ya udah viral. Ada suara almarhum guru apa nang menyikapi ujar hadis tadi akhir zaman kasirul khutbah wa qalilul ulama. Punya jangan berbuat jalur namun kada tahu hukumnya. Nah lah berusaha tertakunakan dia hukumnya dulu.
ini hendak berusaha boleh umpat apa diaranya nih, pinjul. Anak berusaha mudahnya dipinjul boleh takunakan dulu, jangan kira-kira boleh aja ujar nyebijar gue bila kata-kata kira-kira tuh ada dedesar nas hukum coba takut nih dan bagaimana kira-kira boleh aja ada tuh ada nas hukum bila kira-kira atau ada kira-kira boleh aja ujar ada nas hukum itu. Berhutang boleh asal jangan berbunga. Bila berhutang orang mau hutangi ingat bayarnya ulanglah. Ini matang dihutangi kada bayar lagi. Mada diterima sare. Sumpah di mamainya aja nama hutang. Salah tuh. Bila mati tak bawa hutang lah. Ini supaya kita tahu beredana. Siapapun yang mati membawa hutang, artinya hutang ada bayar tuh, hutang ada siapa aja tuh. Nah, maka matinya itu terpenjara di dalam kuburnya. Di arwah dihaul kada sampai, termasuk disembahyangkan itu kada diterima sembahyang jenazahnya akibat hutang yang belum dibayari. Nah itu, jadi jangan ranai lah. Aku ranai benar kemai hutang panci dari pamannya bulit. Ranai udah lunas. Jangan ranai lah. Hutang tetap wajib bayar. Ada siapa aja hutang loh. Kecuali nu kawitan pian minta rela nu kawitan, nah kawitan teh hakun hajar merelakan. Maai kada kau bayar maalah intarilah aja bisa sidin kada apa nu kawitan itu nu orang pada intarilah dulu bayar aja sih. Nah jadi siapa yang mati ini supaya kita tahu betul ini ada nasnya dalam kitab siapa yang meninggal dunia atau mati membawa hutang artinya hutang belum dilunasi maka sembahyang jenazahnya tidak makbul sahab. Kemudian ia dikuburkan, ketika dikuburnya ia dipenjara dalam kuburnya, diharwah dihaul kada sampai. Makanya kalau orang yang ada kematian itulah ahli warisnya harus berucap kayak ini adalah kalau ada almarhum ini nang hutang wadah pian-pian beneran siapapun ulun nang jamin hutangnya. Nah kayak itu ujar ujar nang ahli waris pengalahan terima ada ulun nang jamin hutangnya anyar lepas sidin hutang tapi jarang wani menjamin itu ndak ada nang warisan sidin kada kayak itu cara aslinya malahan seluruh hutang almarhum ini kalau ada aku nang jamin baru selamat almarhum tadi. Kalau kata kayak itu ada selamat sembilan jenazahnya sia-sia. Nah itu jadi kita doakan mana ada hutang mudah lunas dan mudah lunas jangan berhutang lagi. Allah Ta'ala menjadi dosa-dosa kita, dosa terlalu kita, guru-guru kita, jiran dan kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan dosa zahir, dosa batin, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sudah meninggal dunia ditempatkan di surganya Allah. Dan masih hidup dan dipanjangkan umur dalam siap afiat, diberi Allah kemudahan dalam segala urusan, Allah lindungi dari segala bala musibah, Allah berikan taufik hidayah istiqamah mutabah pada sunnahnya Rasulullah, Allah berikan kepada kita rezeki yang berkah dari halal lagi tanpa dihisab di yaumil qiyamah, dan Allah bebaskan kita dari segala tuntutan zahir dan batin, kesalahan manusia, hutang mudah diluruskan oleh Allah Ta'ala. Dan kita doakan seluruh jamaah haji yang sudah berhaji
Mudah-mudahan ibadah hajinya mereka diterima insya Allah. Wabil khusus jemaah haji Indonesia, jemaah haji Kudus Sulawesi Selatan di sini lagi. Mudah-mudahan mereka yang hendak berikan ini dipulangkan Allah dengan pulang selamat, berkah dan dapatkan predikat haji yang mabrur. Nantinya mudah-mudahan kita berkataan, orang kita cintai dan kita berkataan di tahun-tahun mendatang dapat panggilan dari Hadratullah, panggilan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, panggilan dari Hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat menunaikan haji dan umrah ziarah ke makam Rasulullah yang makbul dan mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah kulli ma nawa bihi salafuna salihun wa hadratin nabi al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa ala alihi washabihi. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allimna ma yanfa'una, 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a. Allahumma astur ibana, Allahumma astur ibana, Allahumma astur ayubana wa ayuba mu'allimina anna wa la tuzhir min barakati ulumihim anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi washabbihi sallam. Alhamdulillahi taqabbalallahu minkum. Minta maaf minta itu. Tapi tidak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la